Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan 7 kita kali ini kita akan membahas yang namanya function. Oke. Jadi function itu apa? Function atau disebut dengan fungsi adalah sebuah blok kode yang memiliki nama dan digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Dengan adanya fungsi, kita dapat menuliskan suatu logika program satu kali dan menggunakannya kembali di berbagai bagian program sesuai kebutuhan. Hal ini membantu menjaga kode agar tetap bersih, terstruktur, dan mudah dipahami. Nah, fungsi memiliki peran penting dalam membangun program yang bersifat modular karena memungkinkan kita untuk memecah permasalahan yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Nah, ciri-ciri function. Nah, function juga memiliki nama yang digunakan untuk memanggilnya. Setiap fungsi punya nama unik yang dipakai saat kita ingin menjalankannya. Misalnya fungsi tambah atau fungsi hitung luas. Jadi maksudnya setiap fungsi itu memiliki nama yang unik. Jadi eh, saat kita membuat function dengan nama tambah itu kita nggak bisa ngebuatnya lagi function dengan nama tambah lagi karena itu akan C++ akan membacanya itu duplikat gitu. Ya sama halnya dengan variabel. Ketika kita membuat sebuah variabel, misalnya angka, terus di bawahnya kita ngebuat lagi variabel dengan nama angka, itu bakalan error karena duplikat gitu. Oke, jadi function bisa memiliki parameter atau nilai masukan. Nah, parameter fungsi untuk menerima data dari luar fungsi agar bisa diproses di dalamnya. Contohnya, in tambah in A, in B. Menerima dua parameter yaitu A dan B. Jadi function itu memiliki parameter. Jadi saat kita membuat sebuah function, kita bisa memberikan sebuah parameter. Jadi parameter itu tuh fungsinya. Nanti ketika function itu dipanggil, itu kita bisa meneruskan sebuah value atau data atau argumen ke dalam sebuah function. Nah, dan function itu akan diterima oleh parameter ini yang sudah kita tentukan. Contohnya, di sini kita menentukan dua parameter. Jadi, data yang dikirim itu hanya dua argumen aja atau dua data aja. Contohnya di sini, in A, in B. Nah, berarti yang bisa dikirim itu data dengan tipe data integer. Dia nggak bisa ngirimin data dengan tipe data kayak float atau string atau char. Itu nggak bisa. Dia hanya integer aja karena di sini kita udah tentukan. Jadi parameter itu harus nentuin juga tipe datanya apa gitu. Gitu. Nah, terus function dapat mengembalikan nilai yang namanya return value atau tidak yang disebut void. Jadi fungsi bisa menghasilkan output, misalnya nilai hasil perhitungan menggunakan return atau hanya menjalankan perintah tanpa mengembalikan nilai yang menggunakan void. Jadi function itu kan apa namanya bisa mengembalikan nilai dan juga bisa tidak. Nah, mungkin itu lebih jelasnya nanti ketika kita bisa melihat contoh kode programnya ya. Kita lanjut aja. Jadi, function dapat dipanggil berkali-kali dalam program. Fungsi bisa digunakan berulang kali di berbagai bagian program tanpa perlu menulis ulang kodenya sehingga lebih efisien dan praktis. Nah, di sini ada contoh kodenya. Jadi, contoh function itu sebenarnya simpel. Nah, di sini itu menentukan tipe datanya. Nah, void yang sudah dijelaskan tadi, void itu ialah function yang tidak mengembalikan nilai. Jadi di function itu ada yang namanya dengan tipe void. Jadi void itu tidak mengembalikan nilai. Berarti function ini nggak ada yang namanya return value gitu. Nah, kalau misalnya dia pengen mengembalikan nilai, berarti di sini jangan void, tapi bebas. Dia mau mengembalikan apa? Kalau misalnya dia mengembalikan angka, berarti di sini tipe datanya integer. Jadi pembuatan function itu tipe data, terus nama function, terus setelahnya itu ada buka tutup kurung, kemudian ada buka tutup kurung rawal sama tutup kurung rawal. Nah, di sini itu bodinya. Jadi bodinya itu bebas, isinya itu program yang kompleks atau sebanyak apapun bebas, nggak ada batasan di dalam function ini, gitu. Nah, ini untuk penjelasannya.
Jadi untuk membuat suatu fungsi, kita dapat menentukan nama fungsi tersebut dengan tipe data dan diikuti tanda kurung. Nah, jadi tipe data menunjukkan apakah fungsi itu akan mengembalikan nilai atau tidak, gitu. Nah, nama fungsi digunakan untuk memanggil fungsi tersebut dari bagian program lain. Jadi, function ini itu kita deklarasiin. Setelah itu, kita bisa panggil nanti di bagian program in main, gitu. Nah, tanda kurung dapat berisi parameter. Contohnya tadi, jadi si function itu bisa nerima data dari luar, gitu. Dan akan diproses data tersebut di dalam function ini, gitu. Nah, kurung kurawal menandakan body sebuah function. Jadi bebas isinya itu program apapun atau misal program sorting atau menentukan bilangan ganjil atau genap, bebas pokoknya function ini. Dan juga function ini tuh akan bisa dipanggil berulang kali. Jadi nanti lebih efisien. Mungkin nanti saya contohkan. Ketika function itu ini tuh berguna itu sangat berfungsi itu ketika apa gitu. Oke, nanti saya akan contohkan ya. Nah, kita lanjut dulu. Jadi di function itu ada jenis pengembalian tipe data. Dalam pemrograman, setiap fungsi dapat mengembalikan suatu nilai atau tidak mengembalikan nilai sama sekali setelah dijalankan. Hal ini ditentukan oleh jenis pengembalian tipe data yang digunakan saat mendeklarasikan fungsi tersebut. Nah, pemilihan tipe pengembalian sangat bergantung pada tujuan fungsi, seperti apakah fungsi tersebut hanya menjalankan perintah tertentu atau menghasilkan nilai yang akan digunakan kembali oleh bagian program lain. Secara umum, jenis pengembalian fungsi dibagi menjadi dua, yaitu tipe data bebas, dia mau integer, boolean, char, string, ataupun tipe data void gitu. Nah, untuk strukturnya itu seperti ini, kurang lebih. Nah, di sini kita deklarasiin fungsinya. Pertama, tipe datanya itu apa yang ingin dikembalikan oleh function ini. Terus nama variabel, kemudian parameter. Nah, di sini di function tambah dia menerima dua parameter. Jadi nanti dia akan mendapatkan dua data dari luar gitu. Dan bertipe integer. Jadi data ini bakalan integer. Dan ini juga gitu. Dan data tersebut kita bisa gunakan di dalam function. Contohnya seperti ini. A tambah B. Jadi nanti data ini bakalan dijumlahkan kemudian dikembalikan. Nah, di sini di inmain kita panggil function tersebut dengan namanya aja. Jadi nggak usah perlu tipe datanya. Jadi kita tinggal sebutin nama fungsinya aja. Kita panggil. Nah, terus kita kasih argumen atau kita meneruskan sebuah data ke parameter tersebut. Contohnya seperti ini. 5. Jadi 5 ini bakal masuk ke yang A. Nah, yang A ini itu di dalam program itu 5. Nah, nanti 5 ini bakal ke sini gitu. Dan juga 2. 2 ini bakalan ke B gitu. Terus B ini bakalan dipanggil di dalam program di dalam function ini. Nah, dan akan dijumlahkan kemudian dikembalikan. Nah, jadi fungsi tambah ini akan mengembalikan nilai. Jadi di sini bakalan 7 gitu. Jadi urutannya kalau pertama yang diteruskan datanya berarti dia bakalan yang ke sini gitu. Pokoknya urutan gitu. Kalau 2 berarti ke sini gitu. Otomatis nanti di sini 2 gitu. Dan di sini 5 gitu. Itu penjelasan dari function ya. Nah, terus di sini kita langsung ke void ya. Nah, void ini fungsi dengan tipe data. Void adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun setelah dijalankan. Nah, fungsi itu biasanya digunakan kita ketika program hanya perlu menjalankan suatu perintah atau menampilkan output. Jadi, function itu tuh biasanya digunakan dengan tipe data void ya. Dia biasanya digunakan ketika kita ingin menampilkan sesuatu output gitu. Sesuatu output seperti inilah. Nah, contohnya seperti ini nih. Kan dia nggak ada return tuh, return value. Berarti dia tipe function itu tidak mengembalikan nilai. Nah, jadi tipe yang kita kasih itu harus void gitu. Nggak boleh string, nggak boleh in, itu bakalan error karena
function tersebut harus mengembalikan nilai kalau seperti itu. Nah, jadi function itu sama. Jadi kita tinggal panggil aja tanpa meneruskan argumen apapun ke dalam kurung ini gitu. Seperti itu contohnya. Nah, di sini kita akan membahas parameter dan argumen. Jadi parameter adalah variabel yang digunakan di dalam fungsi untuk menerima data dari luar. Sedangkan argumen adalah nilai yang dikirimkan ke fungsi saat fungsi tersebut dipanggil. Maksudnya itu kayak gini. Nah, ini parameter. Nah, bisa kita sebut aja ini variabel gitu. Nah, variabel ini akan dipanggil di sini gitu. Nah, di sini kita sebut aja argumen. Nah, argumen itu adalah data yang diteruskan ke dalam function ini. Jadi, si in A itu akan berisi 5. Ibaratnya kayak kita deklarasi variabel in A sama dengan 5 gitu. Bedanya di sini kita menggunakan function gitu. Oke. Nah, strukturnya itu kayak gini. Tipe data, nama fungsi, parameter, parameter 2, parameter 3, dan jangan lupa tambahkan tipe datanya ya. Jadi kita tentuin juga tipe datanya di sini di awal. Baru nama parameternya, tipe datanya, parameternya, dan seterusnya. Nah, function ini itu parameternya bisa berapapun ya, bisa sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10, bebas. Pokoknya bebas gitu. Nah, contoh menggunakan parameter dan argumen. Contohnya seperti ini. Ulang tahun, string nama, in umur. Nah, di sini kita membuat sebuah function ulang tahun dengan menerima dua parameter. Yang pertama, parameter nama dengan tipe data string. Yang kedua, parameter umur dengan tipe data integer. Nah, di dalam sini kita tampilin selamat ulang tahun, kemudian nama. Nah, nama itu di sini ya, parameter ini ya. Kita panggil di sini. Terus kita tampilin yang ke umurnya. Umurnya itu yang ini. Kita panggil di sini. Terus tanda seru inline. Nah, di sini bakalan nampilin selamat ulang tahun, namanya apa yang diteruskan di sini, terus umurnya berapa gitu. Nah, contohnya di sini kita panggil function tersebut dan kita teruskan argumen ke dalam parameter function itu. Jadi si Kylan Noveresia ini bakal masuk ke ini parameter dengan nama yang dengan nama gitu, maksudnya yang namanya nama ya gitulah. Nah, terus akan dipanggil di sini gitu. Terus yang 19 ini bakal masuk ke umur. Nah, terus umur ini bakal dipanggil ke dalam program di dalam function ini gitu. Nah, misal kita di sini ngirimin argumen atau data dengan tipe data integer, kita kirimin 20. Itu bakal error karena di sini kita udah nentuin tipe datanya string. Jadi, dia itu nggak mau tipe data lain selain string gitu ibaratnya. Nah, gitu ya. Jadi jangan kalian di sini nentuin tipe data string tapi yang dikirim integer. Dia nggak bakalan mau, dia bakalan nolak, program bakalan error gitu. Gitu. Ini untuk penjelasannya. Jadi program di atas itu menggunakan fungsi void berulang tahun yang memiliki dua parameter, yaitu nama tipe string dan umur dengan tipe integer. Fungsi ini akan menampilkan ucapan ulang tahun berdasarkan data yang diterima dari parameter. Oh ya, dan fungsi ini tuh void ya. Void itu tidak mengembalikan nilai. Jadi dia akan langsung menampilkan. Jadi beda ya mengembalikan nilai sama menampilkan. Kalau si out kan menampilkan layar ke terminal langsung. Itu ditampilin. Kalau return itu ngembaliin, tapi dia belum ditampilin datanya ke terminal. Karena dia ngembaliin. Ibarat di si ulang tahun itu kalau misalnya kita kasih string di sini, kan dia ngembaliin nilai itu, misal kita return terus string ini misal. Nah, dan juga function itu kalau dia mengembalikan nilai, dia harus ditampung dengan variabel biasanya atau langsung aja si out gitu. Gitu. Jadi beda menampilkan sama mengembalikan itu beda ya.
maksudnya di sini. Jadi jangan bingung, kok kan ini mengembalikan juga. Bukan, maksudnya itu ini menampilkan. Kalau menampilkan beda. Kalau mengembalikan, dia ngembalin ke sini nilainya. Biasanya ditampung dengan variabel. Nah, dari variabel itu bakalan dikelola atau bisa aja langsung ditampilin kalau misalnya dia kayak gini, string kayak gini gitu. Jadi belum tentu dia ngembalin tapi langsung tampilin, itu belum tentu gitu. Jadi dia nggak ngembalin. Pokoknya simpel lagi nih. Void pokoknya nggak ada return di dalam function. Kalau di sini nggak ada return, berarti function itu harus void karena dia nggak mengembalin nilai. Tapi kalau ada return, nah berarti di sini jangan void, tapi tipe data yang menentukan return itu ngembalin apa tipe datanya. Misal return 19, berarti di sini kita tentuin integer karena dia ngembalin 19. Dari mana 19 itu angka integer gitu. Gitu kurang lebih. Oke. Jadi di sini ada manfaat menggunakan function dalam program. Nah, fungsi digunakan agar program menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Dengan membaca program menjadi beberapa fungsi, setiap bagian kode dapat fokus pada satu tugas tertentu. Hal ini mempermudah proses perbaikan, pengujian, dan pengembangan program di kemudian hari. Beberapa alasan penting menggunakan fungsi. Jadi, pertama itu menghindari pengulangan kode reusable. Karena satu fungsi bisa dipanggil berkali-kali. Contohnya nanti mungkin bakal saya contohkan. Nah, kedua, memudahkan pemeliharaan kode program. Cukup memperbagi satu bagian fungsi tanpa mengubah seluruh kode. Meningkatkan keterbacaan program jadi lebih rapih dan mudah dipahami oleh orang lain. Mendukung modular programming, yaitu membagi program menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola, diuji, dan dikembangkan. Jadi function itu tuh hampir mendekati dengan yang namanya modular. Walaupun dia itu belum masuk ke yang namanya modular. Jadi modular itu nanti mungkin bakalan kelihatan kalau udah masuk OP. Jadi function itu masih mendekati yang namanya modular, tapi dia belum modular gitu loh. Ya, pokoknya ibaratnya kayak function itu bisa dipecah program yang banyak, bisa dipecah menjadi bagian-bagian program kecil gitu. Nah, mungkin di sini kita ada langkah praktikum. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita buka langsung pada editor ya. Misal di sini kita beri nama function titik cpp. Di sini kita include string using namespace std in main. Oke. Di sini misal di sini function di sini itu menampilkan nama mahasiswa, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir. Nah, nilai akhir itu tugas ditambah UTS ditambah UAS dibagi 3. Oke. Jadi di sini kita buat function. Nah, karena function ini cuma menampilkan, berarti kita menggunakan void. Jadi void itu function yang tidak mengembalikan nilai, dia hanya menampilkan saja. Jadi misal di sini kita beri nama tampilkan info gitu. Nah, jangan lupa di sini kita kasih parameter. Pertama, kita kasih parameter nama. Kedua, kita kasih parameter nilai tugas. Terus ketiga, kita kasih nama nilai TS. Ketiga, kita kasih nama nilai UAS. Oke, di sini kita sudah memberikan 4 parameter ke dalam function tampilkan info. Nah, di sini
parameter itu kita bakalan gunain untuk menampilkan contoh gini, cout nama mahasiswa. Terus kita panggil nama, terus inline. Misal, cout lagi. Nilai tugas. Nilai tugas. Inline. Koma. Kemudian cout lagi. Nilai TS. Nilai tugas ya, nilai TS. Nilai lagi. Cout lagi. Nilai UAS. Oke. Nah, misal ditampilkan info ini, kita akan tampilin juga nilai akhir. Nah, nilai akhir itu nilai tugas tambah nilai TS tambah nilai UAS. Kita dalamin kurung, baru kita bagi 3. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya taulah kalian dalam matematika kenapa harus ditanda dalam kurung gini. Oke. Nah, kemudian function yang sudah kita buat, kita panggil, tampilkan info, langsung kita beri argumen. Misal, Rafli Saputra. Terus kedua, misal nilai tugas 90. Nah, ini nilai tugas ya, karena kan parameter kedua. Pokoknya urutan memberikan nilai argumen ke parameter sini itu urutan. Ketiga, nilai UTS. Aduh, sorry. Oke. Ketiga, nilai UTS. Misal nilai UTS-nya itu 95. Terus nilai UAS. Nilai UAS-nya itu ya 80 misal. Oke, udah cukup seperti ini aja. Misal kita jalanin G++ function, kita compile dulu ya. Kita compile sampai muncul nih file exe, baru kita jalanin. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi nanti bakalan tampil seperti ini gitu. Nah, kenapa function itu lebih efisien? Karena gini. Nah, ketika misal nih kalian pengen gini. Misal saya komentarin ya. Misal gini. Contohnya sama lah outputnya kayak tadi ya. Putra. Terus nilai tugasnya 90. LTS 95. 80. Ini nilai ini 90, tadi ini 95, ini 80. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya sama aja kan kayak gini. Nah, sebenarnya sama aja kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen nampilin mahasiswa 5 gitu. Nah, ya kita gini-gini aja kan, salin-salin gitu kan. Set, set, set. Nah, di sini letak itunya, reusable. Jadi maksudnya reusable itu apa? Ini nampilinnya sama kan? Nama mahasiswa, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, nama mahasiswa, nilai tugas, nilai UTS. Yang berbeda itu hanya apa? Ininya kan? Data kayak namanya itu siapa, nilai tugasnya berapa. Tapi di sininya sama semua kan?
Nah, ini itu tuh disebut reusable. Jadi program yang sama, hampir sama itu berulang. Jadi kayak gini nih, berulang-ulang. Ini nggak reusable namanya. Nggak reusable dan juga programnya akan banyak banget. Nah, jadi fungsi power dari function itu ini. Jadi kita bisa bikin satu function, contohnya seperti ini. Kita cukup bikin satu function, terus kita buat 4 parameter untuk dapetin nama, nilai tugas, nilai UTS, sama nilai UAS. Gitu. Nah, terus kita bisa panggil dan kita teruskan parameter argumen ke parameter sini. Gitu. Bebas nilainya apapun, tapi tipe datanya harus sesuai dengan parameter ini. Contohnya string, ya harus string. Integer, harus integer. Kalau kita ngirimin string, dia bakal error. Halo, gini. Dia bakal error. Tuh, langsung nggak boleh tuh. Dia harus integer. Itu. Dia bakal error. Nah, dengan ini kita bisa gini. Set, 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 set. Nah, ini kan kodenya bikin apa namanya? Nggak berulang kan? Nggak berulang dan juga dia lebih apa sedikit programnya. Nah, di sini kita bisa langsung aja gini. Misal 2. Ya, 90. Terus kita bisa ganti data-datanya yang dikirimin ke parameter itu. Gitu. Nah, contohnya misal kita buat 4 aja ya. 4. Contohnya seperti ini. Nah, dengan ini nanti tampilnya akan seperti ini. Jadi dia bakalan nampilin ini. Nih. Ini kan kita panggil 4 kali kan. Terus kita tampilin. Nah, tuh. Seperti ini kurang lebih. Kasih ini aja deh. Biar ada kitanya. Kita compile. Kita kasih dulu. Oke. Nah, jadi nanti dia bakalan nampilin ini sebanyak 4 kali. Tuh. Nah, ini kan lebih efisien kan? Kita cukup mengirimkan data yang di sekiranya kita pengen data itu dinamis gitu ke sini. Jadi ini program ini itu bisa digunain berulang kali. Lebih tepatnya function ini bisa dipanggil sebanyak apapun. Nah, itu lebih kode kita lebih lebih rapih dan juga lebih terstruktur lagi, lebih modular. Jadi dari program yang banyak ini, misal kita kalau ada banyak, ada 10, itu bisa kita pecah menjadi bagian lebih kecil dan kita bisa panggil function tersebut. Gitu. Contohnya nih, ini bisa banyak banget nih. Nah, datanya bisa kita ubah nih parameternya, misal. Ya, nanti bakal banyak tuh tampilnya. Tuh. Contohnya seperti itu. Jadi power function itu di situ. Gitu. Bebas di sini kalian membuat program tentang apa gitu, bebas. Gitu. Nah, di sini kan ini function yang tidak mengembalikan nilai. Nah, contohnya kita pengen ngebuat yang dia ngembaliin nilai. Contohnya ini jangan kita hapus. Kita bisa buat baru function kali. Ya, function kali. Nah, kita langsung aja return. Nah, di sini kita kasih argumen dulu. Kita kasih parameter dulu. Misal angka 1. Kita kasih dulu tipe datanya ya, jangan lupa. Awal itu tipe data, baru
nama parameternya. 1 angka 2. Nah, di sini langsung aja kita tulis angka 1 kali angka 2. Gini. Jadi di sini tuh kita dikaliin dulu, baru kita kembaliin. Nah, di sini kita panggil. Bisa kita langsung panggil gini. Cout angka 1. Sorry, kita panggil fungsinya kali 2,2 gitu. 2 ini ke sini, 2 ini ke sini. Nah, si angka 1 ini variabelnya ke sini, angka 2 ke sini. Dikaliin, baru dikembaliin. Setelah dikembaliin, baru di cout, ditampilin datanya. Gitu. Nah, coba kita jalanin. Nah, dia bakal 4. Bisa juga kayak gini. In hasil. Biasanya ditampung dulu ke dalam variabel. Nah, variabel itu kita cout gitu. Bisa juga kayak gini. Karena dia tuh ngembalin nilai. Gitu, sama aja hasil 4. Nah, function ini itu bisa kita gunain berkali-kali gitu. Kita bisa gunain berkali-kali. Kayak tadi contohnya. 2 7 kali 4 6 kali 2 3 kali 5. Nah, seperti ini. Nah, sorry. Endline ini untuk nambahin baris saja ya, baris baru. Nah, contohnya seperti ini. 10, 5 kali 2 10, 7 kali 4 28, 2 kali 6 12, 3 kali 5 15. Gitu. Jadi function itu bisa kita panggil berulang kali. Kita cukup satu deklarasi function aja, terus kita definisiin kode programnya. Terus kita bisa panggil berkali-kali gitu. Itu overpower dari function. Dan juga function di dalam ini itu bisa kompleks lagi. Jadi, misal kalian pengen ngebuat program kayak program itu digunain di dalam program inmain ini, program utamanya itu berulang kali. Nah, terus kode itu cukup kompleks, misal panjang, tapi kode program yang panjang itu digunain lagi berulang kali di dalam program. Nah, daripada kayak gitu, kita cukup ngebuat function aja, function bebas namanya apa. Terus kalian berikan program di sini, program yang kompleks itu, masukin ke dalam sini. Setelah itu, kita return nilainya apa, baru kita panggil ke sini, in main. Nah, sebenarnya in main ini juga function, tapi function yang dimana menjadi titik satu atau acuan sebagai titik masuknya si C++ ini bakalan dibaca kode programnya gitu. Nah, si in main ini tuh kode yang bakalan selalu ada di dalam bahasa C++ ya, karena dia sebagai titik masuk dari kode program itu. Jadi awal mula dibacanya program dia dari sini gitu. Nah, function itu dideklarasiin di luar function in main ya. Harus di luar function in main. Gitu. Gitu kurang lebih. Oke. Balik lagi ke modul. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk contohnya di sini kita bisa mengembalikan tipe data double. Contohnya kita pengen ngebuat sebuah luas persegi, kan luas persegi itu pastinya nilainya itu enggak menentu, dia bilangan bulat kan, bisa aja dia bilangan desimal kan, kayak contohnya 2, berapa gitu. Terus di sini juga ada
bebas lah pokoknya. Misal kalian pengen ngebuat sebuah kalkulator, nah itu bisa kalian itu gunain function ini gitu. Pokoknya gunakanlah function seefisien mungkin, sebaik mungkin. Jadi kalian pikirkan tuh gimana program itu misal digunain berulang kali gitu. Nah, daripada kalian nulis berulang kali kode program itu dengan sama, kalian cukup satu aja tulis di function ini, baru kalian panggil gitu. Tuh kurang lebih dari function ini. Gitu ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini aja pertemuan kita pada kali ini. Eh, Mungkin saran saya kalian pelajari lagi tentang function ini. Kalian bisa coba-coba cara gunain function ini tuh gimana. Terus kalian bisa bikin lah sebuah program gitu. Misal kayak sorting yang udah kalian pelajarin tuh. Misal buat function yang namanya sorting menurun atau menaik. Nah, terus kalian buat tuh di dalam function itu. Nah, nanti apa namanya function itu bisa aja kalian kasih void karena jadi si function itu bisa nerima tipe data array gitu, bukan tipe data ya, struktur data array. Contohnya gini, in sort menaik gitu. Nah, di sini tuh kita bisa ngirimin tipe data array in r gini. Nah, di sini kita bisa ngirimin parameter atau meneruskan argumen array ke parameter ini. Nah, di sini arraynya bisa kalian manfaatin untuk misal kayak sorting menaik gitu, sorting menurun, sorting menaik itu masih 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya gitu. Kalian sorting di sini. Nah, di sini kalian bisa kasih void. Jadi array itu sebenarnya bisa diubah dimanapun. Jadi selagi apa ya dia dalam program. Jadi array itu bisa diubah data dalamnya, mau di dalam function atau di uh, luar function. Jadi itu bisa keubah datanya. Jadi misal di sini kalian udah nentuin array 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 gini. Nah, atau ngacak lah 3 2 3 2 4 5. Di sini kalian apa namanya panggil sort menaik. Kalian teruskan ke sini. Ya, kalian teruskan ke sini. Nah, di sini bakal masuk ke sini arraynya. Nah, array di sini kalian bisa manfaatin untuk sorting gitu. Contohnya for in. Nah, di sini kalian bisa gini. Kita buat misal panjangnya length kalau disebutnya ya. Cara length kan gini, size of r-nya dibagi size of array elemen pertama gitu. Kita teruskan juga length-nya ke sini. Length for n i sama dengan 0 misal. Terus i kurang dari length i plus plus. Kita sorting gitu. Jadi aduh. Jadi di sini kalian bisa sorting tuh di sini. Kalian sorting menggunakan sorting apa ya namanya? Sorting bubble sort ya, bubble sort. Jadi dia ngecek satu-satu dibanding satu-satu. Terus setelah urut, nah udah setelah urut di sini, otomatis array di sini bakalan berubah urut gitu. Jadi kalian bisa langsung aja for, terus kalian looping tampilin satu-satu gitu.
dia bakalan langsung berubah data yang di sini. Jadi di sini ngubah sortingnya di sini, sortingnya di sini tanpa mengambil nilai. Nah, setelah urut array di sini, kan di sini bakalan urut nih. Kan kita panggil, nah di sini bakal dijalanin. Setelah itu kita panggil array-nya di sini, kita pakai for lah berulangan. Nah, nanti otomatis array ini bakal langsung urut. Nah, kalian bisa tuh buat sorting gitu. Jadi nanti sorting ini bakalan dipanggil terus-terusan di dalam program. Nah, gitu contohnya. Seperti itu kurang lebih. Oke, mungkin penjelasan saya tentang function ini cukup sampai di sini saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.